Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan, Sang Maha Pencipta, dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess. The High Priestess ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ya kan, The Priestess ini kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya buat aku ya teman-teman, mohon maaf. Ya, ujian kamu banyak banget, ya kan. Masalah kamu sebenarnya cukup banyak banget. Tetapi, dapat aku akui, kamu orang yang selalu berusaha untuk tetap tegar. Kamu berusaha untuk tidak menunjukkan permasalahan yang kamu hadapi ini terhadap orang lain. Ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu sendiri. Ya memang, ya ada sisi positif dan mungkin juga ada hal negatif yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, sisi positifnya adalah, ya kan, kamu nggak ingin gitu mungkin, ya kan, kamu nggak ingin orang lain itu juga merasakan beban di dalam kehidupan kamu. Ya, contoh mungkin orang tua ataupun pasangan. Jadi kamu lebih memilih untuk memendam semua masalah-masalah yang terjadi. Dan kamu orang sebenarnya yang cukup sabar menghadapi segala problem yang ada. Ya, dan sisi negatifnya sebenarnya ketika kamu memiliki masalah dan tidak kamu tidak ingin sharing dengan siapapun, termasuk mungkin dengan pasanganmu, teman, maka sebenarnya ini yang akan membuat kamu tuh makan terus merasa tertekan, dan ya mungkin nggak ada solusi yang akan kamu dapatkan gitu. Mungkin di sini negatif seperti itu. Nah, kita lihat dari kartu berikutnya, aku punya Ace of Wands. Oke, berbicara masalah ujian ya, mungkin semua orang pasti pernah merasakan yang namanya ujian, ya kan? Berat, ya ringan, ya relatif. Namun apa yang terlihat pada kartu kedua ini teman-teman menunjukkan memang, ya, menggambarkan tentang adanya sebuah indikasi, sebuah potensi bahwasanya kamu akan bisa melewati fase-fase sulit yang mungkin selama ini selalu terjadi ya. Jadi ini yang seperti itu. Kesabaranmu teman-teman akan membuahkan hasil yang pada akhirnya, ya, semesta akan memberikan sebuah keajaiban untukmu teman-teman, ya kan? Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands. Tiga tongkat muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru itu akan segera terjadi di dalam kehidupan. Aku lihat ada sebuah kehidupan masa depan yang lebih cerah. Ya kan, berarti memang ada indikasi bahwasanya kehidupan kamu itu akan mulai mengalami sebuah siklus perubahan yang mungkin ya bisa saja signifikan ataupun perlahan demi perlahan. Tetapi perubahan ini cukup nyata, teman-teman. Perubahan ini cukup terlihat nantinya. Gitu ya, tidak hanya mungkin di dalam kondisi kehidupan ekonomi, ya kan, finansial. Nah, itu berarti ada kaitannya tentang bisnis dan pekerjaan, teman-teman. Tetapi ini juga akan berkaitan juga dengan yang namanya kehidupan asmara kah ataupun kesehatan kah ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi penutup.
Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang sebuah kelimpahan. Kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang sebuah keberuntungan. Ya. Jadi persiapkan dirimu teman-teman tentang sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi. Yang akan dibanjiri dengan ya berbagai keajaiban-keajaiban yang mungkin ya nggak kamu duga sebelumnya. Ya, kun fayakun. Oke. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya Five of Wands, 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Dari kartu pertama ini teman-teman ya, aku sebenarnya sih melihat ini lebih kepada tentang energi-energi yang selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu loh. Energi-energi yang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu di sini. Kemudian aku punya The Lovers. Nah, ternyata benar gitu ya. Jadi, kalau dikatakan tuh mereka iri dengki terhadap kebahagiaan kamu, ya seperti itu. Ya kan? Bisa saja memang kehidupan kamu itu lebih baik daripada kehidupan mereka. Baik itu di dalam karir, ya kan? Bisnis, ya dan di dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Yang jelas memang ada selalu ada kaitannya dengan yang namanya keuangan dan rezeki. Nggak seneng banget deh pokoknya kalau kehidupan kamu tuh meningkat, teman-teman. Ya, kehidupan kamu tuh berhasil, banyak yang nggak senang. Tapi mereka senang ketika kehidupan kamu tuh mungkin susah, menderita ya. Ada ketakutan di dalam diri mereka, teman-teman. Ya, seolah-olah kalau kamu tuh kaya, itu akan menjadi sebuah ancaman. Kalau kamu sukses, itu akan menjadi sebuah ancaman untuk mereka. Berarti kan memang ada sebuah indikasi ya, bahwasanya memang selama ini ya, kalau dikatakan teman-teman, mereka selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata, ya kan? Ya jelas karena takut. Ya, mungkin ketika mereka sudah berbicara bahwasanya kamu nggak bakal sukses, ternyata nyatanya apa, teman-teman? Ya, kun fayakun. Kamu bakal sukses di sini. Ya kan, kamu bakal berhasil dan bahkan ekonomi kamu itu akan jauh lebih baik daripada kehidupan ekonomi mereka. Ya, dan di sini seolah-olah akan membantahkan ya, setiap ucapan yang mereka pernah lakukan lontarkan terhadap kehidupan kamu. Ya, kesombongan mereka juga pasti bakal hancur. Pada intinya seperti itu. Nah, jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman, ya Six of Pentacles. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan. Sama halnya dari apa yang aku katakan pada kartu yang kedua. Dan bahkan sebuah kelimpahan materi ini juga cukup terlihat di sini. Jadi ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius ya acuhkan aja deh. Ya. Karena di sini aku juga merasakan bahwasanya orang-orang yang mencoba untuk menutup jalan keresahan kamu, mereka bakal juga datang kepada kamu yang meminta tolong teman-teman. Nah ini mereka nggak tahu malu ya, ketika selama ini apa yang sudah mereka perbuat dan lakukan tiba-tiba mereka datang kepadamu mengemis minta tolong bantuan padamu teman-teman. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Fake of Pentacles ya, kartu koin. Kemudian aku punya Nine of Swords, 9 pedang, dan aku punya The Star. Oke. Untuk teman-teman Sagittarius yang sudah berumah tangga ya, aku melihat memang ada beberapa masalah sih yang terjadi ya teman-teman. Kalau keuangan sih bagus, aku akui keuangan itu bagus. Rezeki kamu tuh bagus. Tetapi ada beberapa masalah yang memang saat ini sedang terjadi dan membelenggu kamu. Masalah kesehatan, oke. Kemudian masalah apa lagi ya selain kesehatan? Mungkin konflik ketidakadilan, dan bahkan ada indikasi tentang pengkhianatan teman-teman. Iya, jadi hubungan kamu nggak harmonis. Rezekinya bagus, tetapi hubungannya nggak harmonis. Ini kenapa bisa terjadi? Mungkin di satu sisi mohon maaf kurang begitu bersyukur dengan segala hal yang sudah didapatkan dan dicapai. Ya, jadi kali ini coba deh untuk lebih banyak-banyak bersyukur teman-teman. Coba untuk lebih meminimalisir ini ya teman-teman yang namanya ego masing-masing. Karena mungkin itu yang selalu menimbulkan adanya konflik dan masalah rumah tangga. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Oke.
Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Sun, ada Three of Pentacles, dan aku punya Five of Swords. Nah, untuk teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran ya, penting untuk selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah dimiliki saat ini. Karena aku melihat memang begitu banyak godaan, ya, begitu banyak godaan dan begitu banyak energi yang mencoba untuk memisahkan hubungan kamu dari pihak baik dari pihak ketiga ataupun energi-energi yang sepertinya nggak senang gitu kalau kamu tuh bahagia dengan dia, gitu ya, menjalin hubungan dengan dia, ya. Dan apakah kamu bisa melewati fase-fase ini? Tentu ya, teman-teman. Kamu memiliki energi kekuatan yang begitu besar kok. Yang paling terpenting adalah ya bagaimana caranya untuk menghindari godaan tersebut. Ya kan godaan ini yang aku lihat memang ada energi kehidupan masa lalu yang mencoba untuk kembali hadir dan bahkan energi baru gitu. Ya entah kepada kamu ataupun kepada dia, teman-teman. Ya. Kemudian poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Pentacles, ada Knight of Cups, dan ada King of Wands. Oke, untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo dan single ya, aku melihat adanya sebuah indikasi loh, kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Sebuah energi yang cukup besar ya, seseorang yang akan berkomitmen ya, teman-teman. Selama ini mungkin dia selalu memantau dan melihat kamu dari kejauhan. Ya, ketika kamu saat ini single, maka dia akan memberanikan diri untuk mendekati kamu ataupun mungkin kebalikannya. Ya ibaratkan sama-sama menanti menunggu teman-teman. Ya mungkin inilah sebuah momen yang tepat. Nah bisa juga ya selama ini tuh kalian pernah dekat tetapi karena mungkin ya teman-teman eh, belum jodohnya belum dipertemukan dan sama-sama saling memiliki pasangan dan kemudian pada akhirnya akan dipertemukan kembali. Ya kan? Seperti itu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The World, ada Two of Wands, dan aku punya Ace of Pentacles. Oke, aku ya banyak energi yang lagi dekat dengan kamu teman-teman. Ya lebih dari satu energi. Ya bisa saja dua dan bahkan lebih. Ataupun ya banyak yang tertarik denganmu ataupun mungkin kebalikannya bisa saja. Nah, memang ketika kamu dihadapkan dengan beberapa opsi ya yang eh, ada gitu ya. Jadi memang ini menimbulkan adanya sebuah kebimbangan di dalam diri kamu untuk memutuskan ya keputusan ataupun pilihan yang tepat dan terbaik. Nah, jadi kali ini memang kamu harus lebih melihat ya segala sesuatunya itu dari hati banget teman-teman, ya kan? Jangan melihat seseorang energi tersebut hanya dari penampilan doang, terlihat mungkin ya memang sih tampan cantik itu penting, kaya apalagi, ya kan? Tetapi ketika kamu benar-benar bisa melihat dari hati kamu teman-teman, maka kamu akan mendapatkan dua hal. Ya selain memang dari inner beauty-nya, kemudian ya semuanya baik gitu loh. Ya jadi luar dalamnya baik. Jadi agar apa? Agar kamu tidak merasa kecewa gitu ya teman-teman, ataupun menyesal ketika memilih pilihan yang ada. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius. Oke, aku punya tanggal 18, tanggal 6, 29, 24, tanggal 3, 20, 19, 26, tanggal 10, 17, tanggal 7, dan 13. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.